Kemudian hadirin berbahagia, cara agar kita bisa istiqomah, cari sahabat yang bisa mendukung amal soleh kita. Cari sahabat, Pak. Ini sahabat-sahabat kita yang mendukung, Pak. Mendukung apa? Mendukung amal soleh kita. Kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman, ya Allah berilah kami hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu adalah suatu ilmu yang senantiasa mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh. Wa alhiqni bisolihin, ya Allah pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Sananya, Pak, kalau Bapak ingin dipertemukan dengan orang-orang soleh di mana? Satu, pertama di dunia. Ingin dipertemukan dengan sahabat yang soleh, anak yang soleh, istri yang soleh, saudara yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, yang pasti akan dibutuhkan oleh Bapak nanti saat Bapak menghadapi pintu gerbang kematian. Bapak ingin butuh doa mereka ini. Bapak butuh sholatnya orang-orang ini, Pak. Coba. Saya merasa sedih sekali. Ustaz lagi di mana? Lagi di sekolah. Ibu saya meninggal dunia. Ada Ustaz Patah nggak? Nggak ada. Ada Ustaz Bajin nggak? Nggak ada. Yang menyolatkan cuma saya, ditambah yang memandikan, ditambah anaknya. Saya pertanyaan, hablu minan nas semasa hidupnya bagaimana? Sampai masyarakat di tengah-tengah masyarakat luas kok nggak ada yang menyolatkan cewek, Pak. Itu harus berbagi. Jadi pertama, Pak, ingin dipertemukan dengan orang soleh di dunia. Hanya kata Ibnu Abbas, kalau kamu ingin dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah di pengajian. Karena di tempat inilah tempat kumpulnya ahli ibadah, Pak. Kalau Bapak bukan ahli ibadah, ketemu dengan saya panas, Pak. Makanya orang yang datang ke masjid, orang yang sudah siap. Orang yang sudah siap dibimbing, diarahkan, diingatkan. Apalagi, Pak, coba. Yang kedua, kita akan minta dipertemukan oleh Allah itu dengan orang soleh di akhirat. Kan tadi, yadkhulunal jannah wa man sholaha. Yang kedua, Pak, agar kita bisa istiqomah dalam beramal soleh. Yang kedua, sibukkan dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pastikan tujuan hidup, target akhir hidup di dunia mau apa? Apa yang ingin Bapak raih setelah hidup di alam dunia itu? Kalau cuma dua, masuk surga, masuk neraka. Hati berbahagia. Pertama, meluruskan niat, meluruskan harapan, meluruskan tujuan, target akhir dari pelaksanaan ibadah mau apa. Jadi sasarannya harus jelas, Pak. Targetnya harus jelas. Tujuan hidup itu harus jelas. Mau kemana? Seandainya kebahagiaan di dunia belum tercapai, kayak orang lain, jangan kecil hati. Kenapa? Kita masih punya harapan untuk mengejar kehidupan yang sebenarnya. Karena tadi dijelaskan bahwa hidup yang sebenarnya bukan di Dengklok, bukan di Karawang, Pak. Dunia mah tempat kerja keras, Pak. Tapi akhirat adalah tempat menikmati. Makanya wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin iman yang berbahagia, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah, bukan terbaik di mata manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah itu taufik kepada kita sehingga kita istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa innal ladzina istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah, jaminan yang pertama, fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran menghadapi kehidupan di akhirat, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati manakala hasanah di dunia belum tercapai ke orang lain. Kenapa? Kita masih punya harapan untuk mengejar hasanah yang abadi. Yang kedua, innal ladzina istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka dia akan dijemput oleh malaikat. Yang pertama, dijemput malaikat Ijrail saat menghadap pintu gerbang kematian, menghadapi sakaratul maut.
Yang kedua, dijemput oleh malaikat munkar nakir saat kita menghadapi pintu gerbang akhirat, menghadapi kehidupan di alam kubur, dan akan dijemput oleh malaikat jabaniyah nanti di padang mahsyar. Allah takhafu, kamu tidak usah takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Nahnu auliyakum, kamilah pelindung-pelindung kamu dulu sewaktu kamu hidup di dunia dan sekarang di akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah, bergembiralah kamu dengan surga-surga yang Allah janjikan kepada kamu dahulu di dunia. Hadirin berbahagia, demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Yang akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkanlah kepada kami karunia-Mu, bimbinglah kami dengan rahmat, inayah dan hidayah-Mu. Berilah kami kekuatan lahir dan batin, agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan ilmu, iman dan amal soleh yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah kami dengan sehat rohani dan sehat jasmani. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak dan istri yang menenangkan hati kami, anak dan istri yang menenteramkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.